saja orang tua satu kali dengan senyuman, itu jauh lebih hebat daripada memandang Ka'bah 1000 kali, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada yang di sini setiap bulan datang umrah, lalu sini si Ka'bah berusaha cium Hajar Aswad, tapi li sudah ngali saratu matonna tabi, digana terima pun Allah Ta'ala. Igaga akan na pong Allah Ta'ala na palabat tuh mananungan sengadina, semua akan kembali menghadap Allah. Sehebat apapun dia, sejago apapun, sebesar apapun dia, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, mesti nulis yang mati. Jangankan manusia, jin pun, malaikat sekalipun semua kembali menghadap Allah. Digana. Ya. Jadi sekarang sini untuk begitu. Ya amatnya numanasa. Persoalannya sekarang ini, ia perlu ya alasara ajamona malak datapun nawa-nawa jadi yang mati. Ajamona malak tapi kili digangkan na marumukin alasay. Apa ia mati yang ni ipikiri kita taki mati. Ia perlu ya alasara magukwewe sini tu matong bikin katiri di mana ke hatiri. Pikku carana amat yang kata insyaallah husnul khatimah. Itu. Ini pertama misalnya julur. Berusaha kipikku carana akhir hayat kita ini husnul khatimah. Makanya saya bukan menggurui ibu-ibu yang hadir, yang kamu patuh anak. Kalau mau tidur jangan tidur sebelum berdoa. Siapa yang pertama didoakan? Orang tua tak dulu. Indo tambota. Doakan untuk apa? Ya Allah, panjangkan umurnya dengan penuh berkah. Lampiri kasih umur na puang, umur mak barakah. Aja tapalay sang iparingaran na po loridi. Kalaupun dia wafat, wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting. Nah, sebab sini teman-teman lebih ke hadiri. Jadi ya matanya nu manasa. Dek gagal lisir-lisirna. Musti yola mana. Jangankan kita ini dokter pun mati. Presiden selama tuamu pi musti nulisnya mati ya. Jadi makuke apa usaha ta babu yang hadir? Bagaimana supaya kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah? Ni galalan nak beres sebenarnya agama tak nampak buruk-buruk tayaro. Sarikom mengi acap pakenna amatet tayewi. Angka itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Termasuk insyaallah jangan coba-coba bawa mobil kalau tidak pernah belajar naik mobil. Jangan coba-coba bawa motor kalau tidak pernah belajar naik motor. Jangan coba-coba mati kalau tidak pernah belajar mati. Bagaimana belajar mati itu? Pasti salah tuh kupuri guru jama-jama simak deh. Belajar mati itu terutama di saat mau tidur. Nah sebab itu matindo masih lesureng ni matewe. Jadi siapa yang mau belajar mati, belajarlah di saat mau tidur. Namun yang minta pula lisu mati. Apa itu sini teman-teman bikin kader? Ajak taliwu tatin rokol itu pura majene. Kalau ada yang sampai malam ini belum diamalkan ini, mulai amal malam ini niatkan jangan baring untuk tidur sebelum berwudu. Kalau ada yang sampai majene na tindo na teruk mati syahid insyaallah. Itu. Jadi itu nama rajin majene. Itu. Pada majene masa panjang nama ku kewita jaran ni bola di nasi unra wesena. Tapi cuma saya sampaikan ya aku majene ki di lalu WCW. Nah angka kalau saya nak lalang, kalau berwudu jangan tutup pintunya. Ya, itu tuh pikir. Ya. Nah, sebab sebenarnya selama kau diundelingi majene, aja nak kira. Tapi kalau dia gagal lalu diundel majene harus di situ, nah, ternyata di dalamnya ada kalose. Jangan tutup pintunya. Dibuka pintunya baru berwudu. Nah, terus ucapan-ucapan itu, lapas-lapas itu niat itu, usahakan jangan dilafazkan. Ya. Cukup nawaitul wudu'a dalam hati. Seterusnya yakoto pura nama jene nangero, toliu-liu atau tidak na cinampak menghadap ke kiblat. Jangan langsung baring. Usahakan berdoa dulu. Baca kul huwallahu ahad 3 kali. Itu seperti mengkhatamkan Quran. Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini penjaga dari asyaitan. Habis itu ditiupkan pada telapak tangan baru diusapkan pada seluruh badan. Ikupuri baca re 10 kalimat tanafus 10 kali tak. Habis itu jangan tidur apalagi sebelum berdoa. Termasuk orang tua kita doakan. Saudara-saudara kita. Begitu aja kita melakukan minum lupa sila surana. Mati itu matonna si salah-salah bumbi-bumbi. Ini juga banyak persoalan seperti itu. Iya. Waktu nang kamu pamanang ka bapakna amang makan jakadan. Tapi sekalinya orang tua semua pada meninggal. Oh, si salah-salah. Iya. Dia newe de sila surana. Padahal tidak nak pikir waktu nak kira-kira becu maka ini gamon roki waktu tak becu. Dek tato. Aja ni kami ngeram aku kuwi pada malu puno pada mai sumbono bangkano dan sebagainya.
Waktu tamat sama kolega mata tanah sila suruh tak malah kisah. Ini yang banyak juga lupa ini. Hah? Bahkan saya pernah takziah dia bawa pajak matasi malah kata wih pajak ke matasi ya. Ada yang lagi mana? Warisan auzubillah. Ya. Seterusnya sini teman-teman lebih ke hadirin. Jadi habis itu bapak yang hadir, begitu kita sudah baca doa, terus berdoa, habis itu bismillahirrahmanirrahim ya wa mutu. Usahakan ini lafaz la ilaha illallah. Kalau bisa 100 kali, kalau tidak bisa minimal 1 kali. Biasa tu kau meluk matin datang siapa tasbih tu. Kukewe mega ni rupa na tasbih. Ada yang panjang, kata di pesa-pesa elektrik. Melok isi sabu apa? Melok kita pakai tidak ada masalah. Cukup ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun tidak bisa 1000 kali, yang penting jadikan sebagai pengantar tidur. Pekko ni cara nusas kupuran ni baca la ilaha illallah. Ni wasi ka ada lah kai kuma curita. Pamarmo tu jadi kita pernah nyama curita ko tumi matindo. Itu. Padahal mestinya kalau memang dimatindo aja Anda usahakan lapas la ilaha illallah ini yang terakhir. Kalau seandainya sudah dibaca, ni wasi ki ada, itanai siki, merte siki. Usahakan baca lagi la ilaha illallah. Kenapa? Kalau sampai lafaz la ilaha illallah di akhir kalamnya, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah, dipastikan masuk surga. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, ya kok ya jadi amalan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, insyaallah de tamati narik ko de tapura tabaca cuma tu naringi pallo-mulo pung Allah taala. Ila runangi wasang belajar mati di saat mau tidur. Itu. Jadi kalau melo tidur usahakan itu lapas la ilaha. Jadikan pengantar tidur. Kalau tidak bisa itu sekali-sekali tidak usah. Yang penting la ilaha illallah, la ilaha. Aja mutalak dai. Para tomat halile. Yang kali mana balik mulai. Cukup ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah. Ya, ada seorang ulama mengatakan begini, siapa yang terbiasa dengan membaca la ilaha illallah di saat mau tidur, diberikan kemudahan membaca lafaz la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Nayro milih siapa? Termasuk kita capuri kita deci yang koyulek pawi la ilaha illallah. Saya dengar informasi dari anaknya bahwa orang tua kita ini alhamdulillah anaknya semua datang. Iya, tapi ketika ada orang tua mau meninggal, ukuran utama itu sebenarnya apa yang diucapkan di saat terakhirnya. Maka kita apa magampang itu la ilaha illallah. Iya, makukui. Ya kumadaki, oh jangan coba-coba. Nitanya pemasin na Allah Ta'ala sa biasanya jangan harap bisa dibaca. Salah satu contoh, amurin na nabita yang sang Abu Talib. Abu Talib, si bawa nurin nabita. Di saat mau meninggal, dia nulit baca la ilaha illallah. Padahal alim alabina nabita tuntungi, hai amure baca la ilaha illallah. Ya pematu mengandungan raki iluna pung Allah Ta'ala. Matiling dia nulit baca la ilaha illallah. Sampai 3 kali, tidak bisa. Pada akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, dia mulai merengi petunjuk si dia tahu namamu itu dipujimu. Dia mulai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Mana sampai Nabi ditegur oleh Allah. Makanya harus dibiasakan, terutama di saat mau tidur usahakan hidup sekali. Ya tomil liu ajenne ni pure baca-baca ki aja taliu bawang. Banyak sekarang terjadi bobi yang hadir. Matin romi teruk mati. Dia diki cepat-cepat. Agama makariki malulu mau Pak Ji ternyata itu motoy mati. Ternyata kecelakaan ini mati. Ternyata malasay mati. Niga balik mati. Tahu tuh ini. Makanya coba buka ayat itu. Kullu nafsin zaikatul maut. Coba kita terjemahkan. Tungkat menyawai. Dia nak kada puang tungkat motoy. Dia nak kada tungkat malasay. Tungkat kecelakaan dia makanya ini tungkat menyawai. Makanya tadi saya bilang ada yang baru lahir meninggal. 2 malam yang lalu saya di bumi takziah. Istrinya koma, suaminya meninggal. Sebenarnya itu dapitangi kosan pung Allah Ta'ala maka tadi itu malah saya mati. Pura mana turun pung Allah Ta'ala? Jangan lagi ada yang salah paham. Saya pernah diundang takziah di Kalimpang. Prosesnya hampir sama dengan ini. Istrinya koma, suaminya meninggal. Maka dia anak muda mereka bakutan Ustaz. Itu gaji salah ala nasa nih. Kita anak muda yang antar saya itu ke rumah duka. Sebab dia ngeliat otak koro, maka dia Ustaz tatarun itu tak dia ngeliat otak koro. Dalam perjalanan ini dia cerita, prosesnya begini Ustaz. Saya bilang kenapa? Karena istrinya koma, makin yang terus suaminya. Siapa bawa majana? Cerita pemati. Maka jadi nasang
Itu kalau selalu Ustaz di masa maka tingkalinga ya napung Allah Ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu mereka ini yang kena melanggar ada perintahnya itu apa kan ya? Makanya ajal itu tidak pernah tertukar Bapak Ibu. Dek nak kena tasik dek nasi dak dek si sapi itu singat jalan pada mulai dalek kalau ini dipahami tidak banyak pusing ke dalam hidup tak Pak balu pasak Pak dalek asal tulek paham maka iya ro dalek dek nang kena pasi sapi pun Allah Ta'ala tidak banyak pusing. Contoh mereka mak balu terapi labu kesui bilang duit alhamdulillah yemi tom dalek kesui selesai persoalan. Iya tak kenal alhamdulillah yemi tom dalek kesui pongi syukur ka kasih iya dia na mungkin dalek ku potali yang kita we dia tu na mungkin dalek nanti lawala selesai tapi aku pun kabila makan mah ginapan na cek dia lapan nanti iwan ni 500 nasi sekali na baja sih nasi dong nasi cek dek lo makutan kau balu-balu nak ginapan lagi dong nasi tak cek dia kenapa kali maka dia bagi balut nai lo ko makutan aku tanah sapu ko makan ni lo makutan aku tanah ide nama mula ni masalah kita padahinya datanglah di satu rumah itu bertanya tentang ini kerima lagi jero sapu wae napa ni cik di ulang pangalina sai ko wi katanya tu mamila mamula ni masalah maka tu ni laki nak kami memang iwan itu sudah tu dan ko balu-balu tak tambah ni makan iya na tu coba. Tapi kalau seandainya mau yang hadir pura kima balu tak bilang kita pemakai alhamdulillah itu minal ikusewe insyaallah selesai persoalan. Tapi mungkin ada yang bilang macam aku tikus tas. Karena aku pak balu. Ini lu nampil pula kita wiseng itu. Padahal itulah saya. Lagi masalah ada penceramah kadang saya diundang ceramah dipindah tahu. Pas melo kamendre angkatnya Ustaz Sulaiman Mila. Hidup pakai ada tu Ustaz. Kata kaki. Kata kepala tidur dapat desa. Wih, itu cara nih. Tapi saya merasa inilah wuli Pak Desa. Guru ternyata pendek ya sih mulai. Guru ta S3, iya nampak S2. Tapi pendek guru. Itu pula ngi maka dah mau putus si guru teranya. Pendek ni. Kali Pak Desa tapi ko ni pala desa tabi taruh nanya disu. Insyaallah mun dia pasti kong kacara tak tundakan. Jadi Pak Desa jatuh pusing alhamdulillah insyaallah saya juga tidak pusing. Nah, isu nanya. Yang kedua, kejadian juga di Pindrang. Aja tapi kamu mau pindah tak? Telepon di mana acara sebentar pun. Ki jujur. Dia kan pernah telepon ki punya acara. Kamu lagi pun rasa angkat tu ni tempat ceramah. Kau jadi nasa kan dia sase kai cucu ni jina tu pun tempat ceramah. Ki ko ni pala idi maka tarna lisu ya puang. Kalau kendo ni iye kada ka aja tisangi puang mana ki matu. Kada ko ni pala ka mun ri pasi apa insyaallah. Pagi lingo tu pada pasok pertama ko rin tumanre. Selesai makan aman persoalan. Kan begitu Pak. Masih banyak sekali. Kata rumah dari Ustaz milo tulu ka kasih. Iya, tak sampo nga siriku. Magi ro. Na sepuro hubungi sasiano di na sempak yanu masamang yanu ketok cerana. Jadi, na sa idi jo perlu sasi kata aja na. Dia sampo ki sirita. Mau macam neki matelefon. Ya ni lo repong yang macarama ko. Selesai persoalan. Inilah pentingnya memahami tentang takdir. Ya ko yun lepas siapa tu pun Allah Ta'ala yang hadir, sebesar apapun musibah itu semua jadi rahmat. Salah satu contoh, saya sering cerita ini. Saya diundang ceramah di Parepare, tak sia juga. Ibunya itu cerita sama saya. Ya, kronologi anaknya ini, ya roh anak nama jame ku rumah sakit. Hah? Setiap pagi diantar sama bapaknya. Pokoknya ya nene bapaknya kasih mantra. Magi nang kasih di waktu desi segaga kesempatan na bapaknya. Pada akhirnya dipanggillah tukang ojek. C, antar ke anakku ini ke rumah sakit, kerja di rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit, kecelakaan dan meninggal di tempat. Pada akhirnya ada Pak Polisi antar mayat. Kini maka Pak Polisi dah podang Ustaz. Ibu punya anak namanya ini, betul. Kereta habis Bu, anak tak kecelakaan Bu Haji, meninggal di tempat. Sekarang sudah ada di mobil. Apa jawaban ibu ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Angkat mitom itu pas suka anakku. Iya. Mulu ke kena saya Pak Polisi. Mitom itu kasih. Kereta habis Bu, tukang ojek kita sudah amankan di kantor polisi. Apa jawabannya ibu ini? Aja kasih tatikan itu Pak ojek ini nak tungkai. Iya, palapo ni kasih ingkat anak nang katu bini lakin abine na kasih. Aja natatikan kasih aja na. Saya ikhlas menerima. Kenapa? Karena dia paham tentang takdir. Anda tidak banyak pusing Pak. Kalau Anda ini pahami sini teman-teman, insyaallah. Mungkin Anda bilang biasa mau kena musibah Ustaz. Indok ku pura nambak motor, lengan-lengan di tengah tatanai. Wakka jolo tamen indok ku merenai. Metu ka witero pamotoro ikapung ko anak budai. Lari ka masu aja mau nita kasih. Dia nak tungkai. Yuk kan iwa dia tak tungkai. Yuk kan. Tapa mo nyaman sa dingin ito mo kasih makan. Yuk kan iwa dia tak tungkai kasih. Aja mau nita aja.
Jok kan pas laba yaro nangi tama kak mita itu mato ai maka disapu-sapu ngana usap sarana nasa menyama-nyama di. Kenapa? Karena ikhlas menerima ketentuan Allah. Itu mungkin masih kecil, Pak. Anak saya ditabrak mobil. Sampai yang punya mobil datang di rumah dengan Pak polisi. Ke stasiun aku noto ikut seding sak tabe dia nak tungkai. Kini kuni paling sakit saya ramai ikhlas menerima. Maka nasi kasi punya auto saya pi ongkos stas berapa ongkosnya sampai saya bilang selama saya mampu Pak tidak usah. Kalau lagi masuk maka itu masih ikut oleh bang. Kalau masuk kenapa Mas? Karena saya paham. Saya tahu ini semua diatur oleh Allah. Lain itu cerita anak kami itu natung ketungkai itu. Mabu lalu motor natung kayak itu. Nah, itu harus kalian. Itu. Pada akhirnya apa? Alhamdulillah sini terutama lebih kayak gitu. Jadi saya pikir di mana tuh kemana masyarakat tuh. Kemana? Asa maka di pengotor tarik pada lengi lasai. Kata oke no kimon itu. Ada tulisan di belakang itu pada lengi lasai. Angka miliwa. Tuh. Nah, makanya sini tuh bikin kayak sekarang yang perlu dilakukan apa? Persiapkan diri. Bagaimana supaya kita ini insya Allah husnul khatimah. Iya, di samping itu apa yang dikatakan Ustaz? Perbanyak berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Atau di lapas lain Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Pancajian kasih amat tiap mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya yakinkan malam ini siapa yang selalu baca doa ini insya Allah tidak mati kalau bukan di tengah hal kebaikan yang dijalankan oleh Allah. Insya Allah. Makanya kalau ditapala itu pulangi pu imang tak baca ya roh. Napa macam kemudian kan? Itulah kelebihannya datang berjamaah. Tidak tahu ki berdoa mengikuti sama Pak Imam. Ketika Pak Imamnya berdoa ikut maki di belakang. Angkat tangan tak kalau berdoa ki. Ini ketujuh kita dulu lima hari sarang Mekah limana. Itu tahu lagi yang remil jak tak lima aja kalau minta tidak angkat tangannya Pak di Makassar coba. Semua angkat tangan. Kita pun. Kenapa diangkat tangannya? Karena sangat berharap untuk dikasih. Kita ini minta bukan pada pejabat. Kita ini minta pada Allah. Apa salahnya angkat tangan? Tapi lebih afdal berdoa mengangkat tangan daripada berdoa dengan tidak mengangkat tangan. Itu makanya bang amin. Amin. Insya Allah. Itu. Pemula ini komodoki kalimat. Tadi itu jenama tadi saya ceramah di Baru. Sesudah duhur. Saya sampaikan jamaah. Kenapa malas angkat tangan berdoa? Iya. Palai ko imang ini nak kalimat na wani, ko pimpit doa mah di kalimat tadi. Itu jenama kita buka kitab Subul Salam, na pusiri pung Allah Taala di natarime padan natanna yang kan miloro nak kalimat. Insyaallah. Ya, seterusnya Bapak yang hadir. Jadi kita juga berusaha untuk husnul khatimah, minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya wafat pada hari Jumat. Maka jatuh tuh komite Jumat itu. Makanya itu mereka kata Tomilo doang. Saya waktu berangkat ke Tanah Suci tahun 2015. Itu kata Tomilo maka banyak pesanan Budi, banyak pesanan. Beli bola atang ke mas surang sajadah, ke mas surah daster. Cici donda. Tapi ada sahabat saya dan guru saya pesanan yang beda dengan yang lain. Jadi Ustaz, saya pesananku ini mungkin beda dengan yang lain. Saya bilang apa itu Ustaz? Kalau nanti sampai di Mekah, doakan saya supaya saya wafat pada hari Jumat. Itu juga minta. Kenapa kalau orang wafat pada hari Jumat? Apa kata Rasulullah? Ma min muslim. Tiadalah seorang muslim yamutu yaumal Jum'ah, mati atau meninggal pada hari Jumat, aw lailatal Jumat, atau malam Jumat, illa waqahullah fitnatul qabri, bebas dari fitnah kubur. Dia akan dipakutana. Ini kayaknya biasa hari Jumat dan mana yang dikatakan malam Jumat? Ya sangi wan Jumat as-suna kamisi pura maghribi. Karena pergantian waktu tasille waktu itu tanggal selangi oke maghribi. Tidak sama kalender Masehi, pergantian waktu di jam 12 tengah malam. Apa betulnya nak mudai kan? Berapa malam yang lalu kan? Nah, tetapi 10 video apa betul sama? Di situ pergantian waktu untuk kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April. Kalau kalender Islam itu pergantian waktunya di maghrib. Makanya ya kong kata umat as-sola kamisi pura maghribi masuk malam Jumat namanya. Kalau ada yang sampai meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat sampai masuk waktu maghrib. Illa waqahullah. Dibebaskan dari fitnah Allah. Tapi dito tunay yamanan na to mati as-sujumae makan jaamatianna. Ya to minakan na risese na to mati as-sujuma matak paripon ni. Ya kumatangan ni mapabitte as-sujuma na mati. Ini perlu dijelaskan Pak. Engkau mah Bapak biti manu mati kau Bapak biti manu sejuma apa dah saya makan jam mati na sapul. Tolong lima Pak biti tapi Jumat. Oh
hati-hati. Toh? Ataukah ada yang sementara melahirkan terus meninggal dunia, itu mati syahid. Toh? Mati mandura ke sana toh? Tapi itu pun juga tidak semua yang mati begini boleh dikatakan mati syahid. Di Paris saya jolo tampuna. Tampu jekoga atau tampu lempu. Tak paham? Kalau nikahnya tidak sah terus dia hamil terus melahirkan meninggal dunia, mati konyol. Itu perlu diluruskan Bapak. Ya. Nah, seterusnya sini teman-teman lebih ke hati. Jadi kita ini perlu ya memang disaralita hukum. Perlu kimati ke hukum Pak. Ai tak kena ditutup aja malu mau Pak, boleh kamu periksa kolesterol aman, asam urat aman, tapi nih kata terliwat di sini mati malam. Magalak mati, majamin sedih pura minum kopi na mati dan sebagainya. Itu. Ini penting. Jadi menghukum kita hari saralita. Fikir ya sari aliwi. Jangan bosan beramal. Engkau ya wasa ngamal Pak makan jalan dan nama lumu dan insyaallah luar biasa nilainya dunia akhirat. Apa itu? Datang ke sholat berjamaah. Saya di mana-mana selalu himbau itu. Pasal sibuk apapun, usahakan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan perempuan Ustaz? Perempuan pun juga boleh ke masjid sholat berjamaah. Ya. Ustaz lebih afdal katanya di rumah daripada di masjid. Mana di afdalnya? Mana afdalnya? Kalau di rumah biasa mau-maunya pergi toh. Itu Pak. Tapi coba ke masjid jangan pura kamat tadi takat dek salah kita. Artinya apa? Di masjid dipastikan tepat waktu. Satu. Yang kedua, kalau di rumah tak belum tentu kita berjamaah karena suami tak berangkat ke masjid. Jadi tidak lain itu tidak dapat pahala berjamaah. Ke masjid insya Allah. Yang ketiga kalau di rumah tak biasanya balak ni kat itu gamitai. Fatihah ban najik na rukuk no. Ni ke jamaah. Begitu. Terus kalau di rumah tidak dapat pahala langkah-langkahnya ke masjid. Langkah kaki kanan dapat pahala, kaki kiri dugulah dosa insya Allah. Di masjid ya kau makan jadi pengupuk lah po imangnya baca 2 halaman, begitu juga kita dapat pahala yang makmumnya. Kau itu tak deriki. Ini kau makan dewe, nah si ayat panjang lah imangnya. Ada pintu itu makmum nah hafal itu bacaan imangnya. Ayat andalan nasi nak baca. Melampi-lampi apa tuh? Itu. Ini tuh sebab lah bapak bilang hadir perlu itu ipit imangnya makan jak bacaan makan jak tu sadana. Pak bang lagi tuh, kau makan jak ibu tuh? Hayya 'alas salat. Gimana kau bangin abuk kasih tangan suwe? Kan itu motor ini yang lo masih mega asu. Makanya sekarang biar hadir, saya tahu dipindah di Sidrap itu alhamdulillah. Ya banyak imam itu anak muda-muda semua. Dan itu dibayar Pak. Kalau mungkin ada yang bilang kenapa lagi imam dibayar, datang ke di Mekah, imam masjid haram itu dibayar Pak 100 juta lebih 1 bulan. Kok cara dia buat aja kriminal jamaah-jamaah tahu? Itu nih ada cara saya pilih saya singgung itu masjid. Kenapa banyak masjid sekarang kotor WC-nya? Yang baru panitia lepas sudina. Tuli ikhlas aja ikhlas kok digaya Andre. Ini kan memang jamaah-jamaah itu kok ikhlas. Iko naik. Aku serai kapan tuh? Itu. Ini pelajaran masjid kenapa tidak gaji? Ini itu kan servis. Cleaning service sekarang. Ada masih saya datangi daerah Wonomulyo luar biasa bersihnya. Oh, asaki liwo ko WC-na. Ternyata saya cari ketua penitia terus saya tanya. Ibu ngaji. Kita guru masih kita luar biasa bersihnya ini. Kede Ustaz. 3 juta si tangga gaji na cleaning service. Lengi ko jumai ke situ riwayat pengaliwan. Oh, bacing memang. Hidiri kasih 100 sebulan. Saya minta maaf ini Pak. Ibu-ibu biasa datang di mall. Bersihnya itu WC mall luar biasa toh. Angkang itu mak kata nikro papel tuh dah ini. Itu dibayar itu. Dia itu tak bawa tuh. Mana kisah din kalau mall-mall ini yang punya bukan muslim, WC-nya bersih, sementara masjid milik umat Islam yang paham betul dengan kebersihan. Ternyata WC-nya masang itu, mari itu, mencari patun. Saya minta maaf. Ya, kalau mau lebih jelas buka di YouTube itu ceramah Bugis. Itu kita nih asaku karipo tuh. Terserah mau sakras atau tidak ya. Sudah tuh YouTuber ya. Saya minta maaf. Seterusnya sini nanti mau lebih ke hadir. Jadi maku kipak lo kima beri jamaah ya. Iya, memang Nabi pernah menyampaikan perempuan itu afdalnya di masjid di rumah daripada di masjid tabe. Ya. Perempuan itu afdalnya memang di rumah. Waktu itu tidak amangi kampungnya. Turi sapa isa lemak kunri aku kepire maka dibita aja na mulo masigi okko ni bolata dia nama kampungnya dia lampu mabira masigi itu dulu. Begitu perkembangan sudah berubah aman di kampungnya sampai Nabi lagi kembali mengatakan la tamna'u nisa'akum al masajid aja mau cengi benemu makundre-kundremu lauri bolana pun Allah Ta'ala. Kenapa? Aman di kampungnya.
Tapi yang dari umrah, adakah ibu dilarang masuk di Masjidil Haram? Tidak. Adakah ibu dilarang masuk di Masjid Nabawi di Madinah? Waktu umrah tidak. Pada sebenarnya kamu dipikir, tidak ada hubungannya jamaah umrah di Madinah, tidak ada. Tidak ada hubungannya jamaah haji ke Madinah, tidak ada hubungannya. Tapi saya minta maaf ini. Tak ke Madinah orang yang berumrah tidak ada masalah. Coba, kalau ibu seandainya pergi umrah, berangkat di Makassar, tiba di Jeddah, Jeddah masuk ke Mekah. Umrah kita, mata wafat nih, sa'i safa marwah tahallul selesai, mau pulang boleh, tak ada masalah. Tak ke Madinah tidak ada masalah. Itu. Makanya kalau mau bayar murah 15 juta, selesai umrah pulang Mekah, jangan ke Madinah. Kalau Mekah masih impor. Dia ini gak aturan lisu, Pak Lali nih. Itu persoalannya. Terus jamaah haji juga begitu, Pak. Tak ke Madinah ada masalah itu. Tapi pertanyaannya kemudian, magi pada tolong Madinah. Jawabannya, pertama kita ke Madinah untuk mengambil arba'in. Ayat sing arba'in, salat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah. Tak boleh terputus. Berarti kalau 40 kali berarti 8 hari minimal tinggal di Madinah. Apa kelebihannya di Madinah? Sekali salat 10.000 perbandingannya di masjid lain di kampung tak. Pikunisas kode boleh malah ruasona 5 ngesoma program umrah. Berarti kalau tidak alpa salat berjamaah tak 5 kali 5 25 kali 10.000 250.000 perbandingannya di kampung tak. Siaga patang umur tak nampak tu 250 Makanya kalau pergi ke umrah jangan ke alpa salat berjamaah. Apalagi kita ke Madinah, datang ziarah kubur. Kuburannya siapa? Rasulullah. Masih itu nyawa Nabi tahu. Ya kung kau makna lo tanah Makkah, nadi nalu Madinah cile-cile Nabi tahu. Makanya tuh lo Madinah. Itu makanya saya heran kalau sekarang ini paham berkembang. Tak boleh katanya perempuan ke masjid lebih abdal itu dulu. Jadi lo kini berjamaah satu. Yang kedua, ya rumah sawalai dan le'na asumban memang aku kepai. Tak bulu tadi kada lek tak ajak kama ternonnya nata nan lupa iki kan baga makor kan ya ajak kama ternonnya nata nan lupa iki. Saya dapat cerita dari Belawa, ini luar biasa ini cerita ini. Angkasih di Tomotoa, begitu dia sudah merasa kadai macawin aja anak-anak sengi ali supaya masih na pangina itu matuwa na si pulu-pulu ni jolo na pasi pulu ni anak na idi male galungin na idi male darat idi male bola idi male tapangka mate chidi makade bapak magi de tabage ro galung elab si di heto makade bapak na deu bage ro na tawaku ya ro kadi melo ki magi migi gamak galung makade bapak na de melo kak balu isi sa ero galungin ha wak bangun ngi masigi selebihnya siapa yang imam itu yang ambil hasilnya makade si anak namanya kata pakor makade hena ya ko mate kak baje sange dia paling malupai kak taru nak malupai melampe wala mini tawaku taruh nama lupain apa walau ini tahu aku waktu kita orang nak kuat yang mana ki baju sengaja di mati kak tak lupai kak iya nanti kak kecil kak iya mana selesai ini dia udah pakai sari mondri ya nih asangi pak bagi macam engkau tahu tuh dari tomato dek panama tuh wala bagaimana nih bagaimana nih tak ale sekali nama lasai dek gaga anak namelo pertama rumah sakit. Ini banyak pak, ada kasus begitu. Saya tidak pintar cerita, saat ini tidak ada kasus. 1 minggu yang lalu saya cerita sama orang. Itu sebab nusa madering kata mato. Wali namelo bagaimana anak? Maka dia magi kak, ko malasa ka diga, kami pertama ke rumah sakit. Apa para makare? Idi tu manu. Dia nagaga mani murus tu mato. Padahal dia kasih manda selesai. Jadi kadang kata mato mau bika, maka dia stas mau biki amakku. Mitani nasak pak ki. Ilaw nak kasih. Yang kanya anak narin ringat tama kan stasi pak macam tu ni milo tu ni seratu tang murut kasi pansito ni pakitan na pansito ni cilina dia pakai alat itu kan stasi asa tersapai kalau kepesan ni kasi ustaz ini nak kak ye kak mana ki nasan najalo iro nang irin ringat tama ro kamera anak nama tu pangajari ustaz ni kak magi nasa ira terima lagi nasa din pa aja malaka we malupun nasa matuan ni kaagil lagay nasa iya mo je bolay we kamagi dito bagay nasa ngi tumo pa je na piku cara no bagi na tumo pa dito pala makana piku mabagi ko mati piku cara ini pengalaman tanya cawa-cawa tadi saya minta maaf dengan sangat jadi talamin ni sara leta sebelum nai sarai kita aja makana kamu anakku matu jak kamu tarnong yang tamas sumbang kita tu poki kikerdi piku cara contoh ye tapi insyaallah mudah-mudahan anaknya almarhum ini insyaallah aja tepat aja mingeran itu tetap. Saya yakin saya begitu dengar cerita bahwa beliau di saat sakitnya, alhamdulillah semua anaknya datang ya. Tapi dia wafat. Itu angka contoh itu nana telepon dan ini kejadiannya juga di Sidra minta maaf tak. Kamu lawan musik drap.
Ditelepon ni sama keluarga na makadehin na li suki may malase mak tak anak sidi-sidi. Maka dia anak na mereji ngejolok jamange. Mereji tak lisu. Itu orang tua begitu na tahu informasi anaknya tidak bisa kembali, tambah parah penyakitnya. Pada akhirnya meninggal, dia sempat nikah mana. Coba bayangkan. Makanya beruntunglah kita ini bos sekalian. Kau kaki ngopi mampir-mampir madecing itu bahagiakan dia, bikin senyum dia insya Allah. Iya. Angka itu tangan lupa itu mata nak kasih baik. Iya, nak lupa. Nak pertama si rumah sakit, nak cari ni. Terlupa ni mak doja itu. Celak mana ni matai nasi mak doja. Maka dah semak na jadi, kita lu ngeso ni mana mak disik-disik je. Maka dah semak na ya kalau aku nak ayam melo kat tapi dia selo na pun. Maka dia anak nama soli rumah sakit mak. Sidi juta si benih. Maka dah senak jadi siaga di wajah rumah tak ada anak ni telu ni juta pak telu ngeso ni mana rumah sakit. Ya rumah nak kasih masih nyawane pulang makuaro. Na pudangnya anak nama kadena, engke tu bali boleh ni mana lo kujuk maku tenangi maka dah siang pendi ni mak doja. Dapat tepi anak na. Katu bali boleh mi mana lolo na alo kita ni kada siang pendiki mak do jami mana lolo. Maka dia ada yang sama kada he masa ngina terdungan pendiki wan do jawab tu pi mana ka. Nah dia itu matindo dia itu mak do jadi mitu tu matindo. Mak pamula ko na itampu iba jadi si ko dia na pa jadi biri-biri namu ya gai ko man talaman ni dia itu matindo yang penting matindo kina. Talaman na nasa dewan di komandre mo kina baka wetu nasa na marasa. O pulangi po ngala tala makade ipon. Dia kana dia tutong ilasan anakku. Taruh na iya malasa anakku madisi. Itu terlalu juta nak mengajar. Seandainya nasa layak melo pakin rengi ki mapamula ki na otampu boki iro pangeluarakku capu bo yon re maroki dek na capu indramu yo. Baru anaknya sadar. Bora mapetalangi ukur rumah sakit. Weh, tak dampai kasih mata, tak dampai kasih napa ngeramane ternyata baru dia nak ingat bahwa ternyata pengorbanan itu luar biasa. Makanya saya ingin sampaikan ke semua bapak yang hadir. Ya kok mati si dia tahu dek na tu gagal na taja kecuali Pak doang. Terutama ibu tak. Makanya jangan bosan doakan orang tua walaupun dia sudah meninggal. Meninggalnya orang tua tidak menjadi penghalang seorang anak untuk berbakti. Saya ingatkan kita semua. Kenapa doa? Walaupun seandainya ada di sini setiap detik dia doakan orang tuanya sampai 1 tahun sekalipun itu tidak sebanding dengan orang tua berdoa 1 kali. Saya ingatkan ini. Sekali doa orang tua tidak sebanding dengan doa seorang anak walaupun 1000 kali. Kenapa? Orang tua sekali berdoa tak ada penghalangnya dengan Allah. Anak yang mendoakan orang tuanya belum tentu nak terima penghalangnya. Memandang saja orang tua 1 kali dengan senyuman itu jauh lebih hebat daripada memandang Ka'bah 1000 kali Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada yang di sini setiap bulan datang umrah, lalu sini si Ka'bah berusaha cium Hajar Aswad, tapi li sudah nale sarato matonna tabi, dia kada terima penghalangnya. Ini penting untuk dipahami. Iya. Kasihan bawa yang ngaji tuh waktu komelo ingat rasin tumbuh kayak jadi. Usaha apa dongen bahkan saya kadang tabi Bu. Alhamdulillah ibu saya masih hidup. Orang tua saya laki-laki 5 tahun yang lalu kembali menghadap Allah. Di umur 83 tahun. Jadi orang mak kuro indukku maka namanya induk. Biasa ko ini cerita ni makare itu na akal itu tukin ako jo kilo ka puna tahu ina. Iya tiya na kumoto na tatiap pasu budi na tuwatin na. Wilo do mana ki upat tungka ki pak do pitu ki nama sila surah wilo do taci dicik dikit. Iya, ternyata orang tua itu megang nih dia nama tindo nih makin doa. Kenapa? Ternyata 90% doa orang tua tiada doa kecuali hanya untuk anaknya. Dia ini bisa makan kega betul nih lo doang ini tuh tuh. Magis nasa ko jo kina. Biasa kalau saya terlambat datang tapi biasa kalau bilang kemana kina ke Pindrang. Oh di Pindrang ki macerama makan kai. Masun itu kasih itu tuh. Iya pada tama boleh ko tak dengi pak kita na boleh ko tuh. Aga na po hati-hati kina kali itu kina selama kina lulus. Iya. Ya kau bilang menerima pigor selama kina. Iya. Amin. Ini nih, ya kau terlambat king karena perkirakan maka seharusnya sudah di rumah jam 11. Nah dia Pak Gaga menerima kasih telepon. Kendo nih nak. Ternyata orang tua itu karena saya pikir waktu itu mau motor ini kali sidap nyambukku ya mau pendengaran. Itulah orang tua terutama ibu sekarang saya minta maaf ini. Iya, makanya dalam Al-Qur'an itu Allah mengistimewakan orang tua. Siapa buka Al-Qur'an? Nomor 2 itu tobat toh, boleh kupung Allah Ta'ala. Dan Al-Qur'an coba buka Al-Qur'an itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan kepada seluruh manusia jangan menyembah selain Dia, yakni Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Setelah perintah menyembah kepada Allah, perintah apa selanjutnya? Berbakti pada orang tua. Nah, bukan satu ayat. Masih ada di ayat lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sampai pun Allah Ta'ala na ajak mu paduai. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ternyata Allah mengistimewakan orang tua dalam Al-Qur'an.
sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi. Ridha Allah, ridal walidain. Riola puang tak gatungi riola tu matuai. Tero, samana mak konsi puang si batu matuai. Riola puang tak gatungi riola tu matuai. Ini riola puang tak gatungi riola tu matuai. Wa suhtullah bi suhtil walidai. Caina puang tak gatungi caina tu matuai. Makanya ada ibu-ibu pernah tanya sama saya. Selesai saya ceramah di Sentani, di Papua, saya di sana ada rumah makan siang. Saya habis makan siang, ada ibu tanya sama saya, Ustaz, magi jarana ke dengan milo paja betak. Ya maka dah ya ku macai ki agak minta pudangi. Maka lu sembar kasih pudang ku maafin nasi tu macai ni Ustaz di sembari pudangi, kan jangan ki begitu. Ibu boleh marah sama anak tak, tapi jangan sampai ada bahasanya itu yang bisa membahayakan anak tak. Tak boleh. Nah sebab itu kau terima cai ki ku anak tak sampai menepus suni sembari tak pudangi, maka tu cai nak puangi, dia boleh paja betak. Saya minta, saya bukan menggurui sekalian. Ya, makanya coba Syekh Abdurrahman As-Sudais betak-betak tu waktu Nabi cu. Tapi ya kau macai makna akan apa dengan saya boleh mulu menjadi imamku. Sekarang jadi imam besar Masjidil Haram. Toh? Kedua ada selebaran saya pernah baca. Engkau perlu baca bu catatan ternyata apa nak cerita di situ Yusuf Kalla. Tisamu Yusuf Kalla. Ya, aku ditisangi selain Indonesia. Ya, beliau pernah jadi wakil presiden. Sama kali itu. Ya Yusuf Kalla waktu Nabi cu pacoe pacio ya. Turi macoe ya. Jadi mamanya itu bukan tanah suci. Angke mak dengi ko tu mundri. Tapi makan di mana wi jolo pas supir, paling pak jolo tu ke si anak ku mak dengi. Lepak. Aja tak cium nak mikir mak kaya nahi. Lepas sih. Lah di situ mak dengi sih Yusuf Kalla. Maka si mama lawi jolo pas supir ke kasih anak timun dilepas sih. Nah lah anak kat loy nak pernah capu-capu dalam hal ini Yusuf Kalla, capu-capu lah kedina. Aja nak kacina. Mudah-mudahan mak ini mati pun mana moto ke Indonesia. Aja nama Cina. Ternyata nak terima pun Allah Ta'ala toh. Semua Toyota miliknya Yusuf Kalla kecuali kalau sudah dibeli. Tapi cawa-cawa bunyi. Artinya bagus sekali kau maciki kau nak tak boleh, tapi usahakan ajak lalu gak bahasa yang bisa mencelakakan. Tanah puluh lepuh kotor, tanah puluh malu ku tanah puluh tidak boleh. Tapi itu kalau perlu doakan dia sambil marah bacakan apa? Wih mana kemana? Allahu yahdik tanah puluh riku petunjuk Allah Ta'ala. Allahu yahdik itu. Itu doa diajarkan ulama kita. Dan setelah sholat usahakan doakan sebelum tidur bacakan Fatihah. Niatkan ambil berkahnya Fatihahnya untuk anak tak insyaallah. Ini pesannya Maimun Zubair ya, sama kita luar biasa almarhum. Itu. Seterusnya sintur topik kita. Jadi tabe orang tua kita ini tidak meninggal selamanya, tapi mereka dihidupkan di sana, ya menunggu datangnya dunia kiamat. Kan begitu. Sekarang anak-anaknya ini perlu diperhatikan, itu orang tua tak sangat berharap pada orang yang hidup. Itulah sebabnya dia tidak mati bersama. Itu yang pengen dia mati sama-sama. Coba mati sama-sama, kimi kata masih satu. Tapi dia itu mati sama-sama. Apa maksudnya? Orang yang masih hidup tali sar tu mati tak. Termasuk siapa? Anaknya tali sar orang tua tak. Apa nak harap orang tua? Pertama selalu minta didoakan. Kalau sampai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak 5 kali sehari semalam terdoakan orang tua tak, kalau perlu masih tambah. Di mana tambahannya? Jangan tidur sebelum mendoakan orang tua. Ingat ini Pak. Jangan tidur. Aja minum ribu kalau dia pura minum doa tua. Kalau dia sudah meninggal, doakan, bacakan Quran minimal suratul Fatihah. Toh, ini pertama tadi doakan. Yang kedua, bacakan Quran minimal suratul Fatihah. Tapi saya mungkin ini supaya ada yang bisa amalkan. Ya bu, si takut-takut letuk boleh, mau tetik 2, mau tetik siapa. Dia uliwu kau di napura bilodongan dan saya bacakan Fatihah untuk orang tua saya. Jam berapa saya tiba-tiba kadang jam 2, jam 3, jam 4. Saya dari Pendolo perbatasan Palu tiba-tiba jam 4. Dari Malili tiba-tiba jam 3. Tapi saya berusaha Bapak yang hadir merasa bersalah kalau saya tidur sebelum mendoakan orang tua saya. Dan itu saya rasakan.